Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tentang bersungguh-sungguh dalam beramal. Bersungguh-sungguh dalam segala kegiatan kita, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi mengerjakannya betul-betul dengan sungguh-sungguh. Kemarin hadis yang terakhir digambarkan bagaimana Rasulullah salat malam yang begitu sungguh-sungguh, begitu lama, seolah-olah bukan seolah-olah, hatta tatafattara qadamahu, sampai-sampai kedua kakinya bengkak. Ketika Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah melakukan demikian, lima tasna hada, padahal dosa-dosamu telah diampuni, bahkan juga engkau telah dijamin masuk surga. Maka Rasulullah pun mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang senang bersyukur. Rasulullah kalau beribadah adalah sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikut bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu al qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min adh-dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Tapi kalau yang namanya kuat secara fisik, tentu antara satu orang dengan yang lain berbeda. Nah, ini bukan dalam arti yang kuat, yang badannya gede, punya kekuatan yang lebih, tapi ini sebetulnya juga pada dasarnya adalah konteksnya kuat, bersemangat, mempunyai hiroh yang tinggi di dalam beramal. Beramalnya bukan hanya sekedar hanya yang penting sah, yang penting sudah sholat, tapi tidak menjadikan ibadahnya khusyuk. Nah, maka seorang mukmin yang kuat, dalam arti tadi, dia betul-betul bersungguh-sungguh di dalam beribadah, meskipun dia kecil secara fisik, lemah, tetapi dia mempunyai hiroh, mempunyai semangat di dalam beribadah. Nah, itulah yang lebih dicintai oleh Allah. Wa fi kullin khairun, dalam segala sesuatu pasti ada kebaikan. Nah, ini umum sekali, dalam segala sesuatu ada kebaikan. Di seluruh amal kita, di sana ada nilai-nilai ibadah. Apapun pekerjaan kita, kegiatan kita, ketika kita mengetahui ilmunya, nah di sana akan ada ibadah. Kita berolahraga, menjaga kesehatan. Sehat itu juga satu nikmat. Kita diperintahkan untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, itu pun ibadah. Jadi kita berolahraga, niatnya badannya sehat, dengan badan sehat menjadi kuat, dengan kuat, nah kita juga dalam beribadah juga menjadi lebih giat. Nah, di sana ada kebaikan, ada pahala juga. Apapun, yang kemarin sudah saya sampaikan tadi, pada dasarnya
seluruh kegiatan kita bisa bernilai ibadah ketika kita mengetahui ilmunya. Kita makan, nah di sana juga ada nilai ibadah. Kita makan membaca basmalah, menggunakan tangan kanan. Kalau makan juga tidak sampai kekenyangan, yang dimakan juga sesuatu yang halal, nah ibadah. Nah ini yang dimaksud wa fi kullin khairun, dalam setiap hal. Nah di sana mengandung nilai-nilai pahala, ada pahalanya. Belum aktif. Di dalam setiap hal, nah, di sana ada nilai kebaikan, dalam arti ada pahalanya. Oleh karena itu ihris alaman dan fauka, bersemangatlah atas segala sesuatu yang berfaedah, bermanfaat padamu. Maka apa saja yang mengandung nilai manfaat, menyebabkan kebaikan pada kita, maka ihris, bersemangat. Jadi mengerjakannya bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Kalau mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan janganlah kalian bersikap lemah. Wala ta'jas, jangan kamu bersikap lemah, suka menyerah, putus asa. Nah tidak boleh. Kita berusaha, nah ketika kita berusaha maka kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar usaha kita mendatangkan nilai yang maksimal, mendapatkan manfaat yang maksimal. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah. Di usaha secara fisik kita bekerja dengan sebaik-baiknya, secara non fisik nah kita berlindung mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh tetapi hasilnya kadang juga tidak sesuai dengan keinginan kita, maka di sana kita mohon pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian wa in asabaka syai'un, jika kamu tertimpa satu musibah, sesuatu yang tidak baik, fala takul, maka janganlah engkau mengatakan lau anna fa'altu kana kadza wa kadza, andaikan aku tadi begini maka pasti akan begini dan begini. Jadi kita tidak boleh kalau sudah terjadi, nah, kemudian kita mengatakan andaikan aku tadi begini pasti tidak begitu, andaikan aku begini pasti hasilnya begini. Nah kalau sudah terjadi maka kita tidak boleh mengatakan andaikan, walakin tetapi kul, katakanlah qadarullah, itu adalah takdir dari Allah. Tapi katakanlah ini adalah takdir dari Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Nah, kita sudah berusaha tapi ternyata hasilnya tidak seberapa, nah itulah takdir. Kita beriman kepada takdir. Kadang kita berusahanya tidak seberapa tapi hasilnya malah lumayan banyak, itulah takdir. Maka ketika kita sudah berusaha apapun, nah kemudian terjadi begini begitu, nah maka kita diperintahkan untuk mengatakan qadarullah. Nah itulah takdir Allah. Nah itu kita beriman kepada takdir. Nah kita tidak boleh mengucapkan yang sifatnya penyesalan, andaikan begini tadi, andaikan begitu, nah pasti tidak begini. Nah itu tidak boleh. Fa inna lau, nah karena ucapan andaikan tadi, kalau tadi begini, kalau tadi begitu, taftahu amalas syaitan, nah itu membuka amalan setan. Mana? Itu membuka jalan bagi godaan setan, terjemahnya begitu. Jadi setan nanti akan semakin menjerumuskan kita. Andaikan banyak penyesalan. Nah maka ketika sudah kita berusaha kemudian takdirnya demikian, nah maka kita tidak boleh mengatakan andaikan begitu. Berikut hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih.
bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bis syahwat nggih wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu ketika di dunia dikelilingi dengan syahwat, dengan hal-hal yang menyenangkan. Sebaliknya surga itu ketika di dunia dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, makarih, sesuatu yang tidak disenangi manusia. Berzina bagi yang ingin neraka silahkan, boleh, sesuatu yang enak. Mau mencuri, mencari harta dengan gampang, bagi yang neraka sesuatu yang mudah, yang enak. Jadi apapun, mau bermabuk, mau apapun, tidak ada larangannya. Karena orang yang tidak beriman, orang kafir, ya tidak ada larangan di dunia ini, semuanya boleh. Karena tidak mengenal halal haram. Maka orang-orang kafir mau berbuat apa saja ya tidak ada yang melarang, yang penting dirinya senang ketika di dunia, tetapi itu mengantarkan ke neraka. Maka surga, nah ketika di dunia sebaliknya diliputi dengan hal-hal yang dibenci secara secara maliyah, harta sama sekali tidak mendatangkan harta, tidak mendatangkan kekayaan. Harus sholat, kita sebagai seorang muslim harus sholat. Bagi orang kafir sholat hanya membuang-buang waktu. Harus puasa, ngapain puasa? Menyusahkan diri, mengurangi produktivitas. Seharusnya siang-siang waktu bekerja giat, harus puasa, badan menjadi lemah, mengurangi produktivitas karena produksinya menjadi berkurang. Nah itulah orang-orang kafir memang begitu, karena memang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak percaya surga neraka. Nah maka prinsip mereka adalah senang hidup di dunia. Surga kan masih belum jelas katanya. Nah, itu orang-orang yang tidak beriman memang demikian. Tapi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yakin betul bahwa dunia hanyalah sementara. Kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kelak nanti di akhirat, kehidupan yang tiada batasnya. Nah kemudian hadis yang semisal, cuma beda redaksi, yang riwayat Muslim nomor sekian, sumbernya dari sahabat yang berbeda yaitu Anas bin Malik, tapi isinya sama persis, cuma beda bahasa, cuma beda bahasa saja, tapi maknanya sama persis. Dari Anas bin Malik kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannatu. Nah, bahasanya hujibat sama khuffat. Kalau bahasa Indonesianya sama saja, diliputi. Surga itu ketika di dunia diliputi dengan al-makarih, hal-hal yang tidak disenangi manusia. Sebaliknya wa khuffatin naru, neraka itu ketika di dunia diliputi dengan syahwat, sesuatu yang menyenangkan, menjadikan orang menjadi senang. Ada ya syahwat tadi, syahwat itu kan keinginan, sesuatu yang menyenangkan. Kemudian dalam hadis yang lain, tapi belum saya tulis di sini, kok lupa saya. Lupa hadisnya sedikit, belum saya tulis di sini sayangnya. Ad-dunya sijnul mukmin. Nah itu ad-dunya sijnul mukmin wa jannatu lil kafir. Nah dunia itu bagi seorang mukmin adalah sijnun, penjara, ibarat penjara. Sebaliknya dunia itu bagi orang kafir jannah, surga. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Jadi dunia itu adalah penjara bagi seorang muslim, tetapi surga bagi orang-orang yang kafir. Nah dalam arti begini, penjara, yang namanya penjara tidak bebas, ada aturan. Mau keluar jelas tidak boleh.
aturannya ketat, aturannya ketat di penjara. Nah sama, ketika kita seorang mukmin di dunia ada aturan-aturan, ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib harus dikerjakan, ada yang haram yang tidak boleh dikerjakan. Nah begitu. Tapi orang kafir tidak mengenal halal haram, ibarat surga, semuanya boleh. Nah itu jadi dunia adalah ibarat penjara bagi seorang mukmin, sebaliknya surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka itulah ujian orang yang beriman ketika di dunia. Di sana ada hukum-hukum Allah, ada larangan, perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ini tentang sholat malamnya Rasulullah. Begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di hadis tadi disebutkan kakinya sampai bengkak, tapi di sini disebutkan begitu panjangnya Rasulullah ketika melakukan salat malam. Hadis bersumber dari Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca aja terjemahnya karena panjang. Dari Hudzaifah, ia berkata, pada suatu malam saya sholat malam qiyamul lail bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memulai membaca surat Al-Baqarah. Jadi yang dibaca bukan juz-juz akhir, tapi yang dibaca Al-Baqarah. Kemudian saya pun berkata dalam hati, membatin, aku membatin, Rasulullah akan terukuk pada ayat yang ke-100. Jadi Hudzaifah ketika Rasulullah membaca Al-Baqarah, batinnya juga bukan ayat 10, 20, tapi batin nanti ayat 100 akan rukuk. Tapi kemudian ayat 100 berlalu, Rasulullah ternyata tidak rukuk. Kemudian saya berkata dalam hati, beliau akan salat dengan surat itu dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat menurut Hudzaifah dibaca semua Al-Baqarah, ketika ternyata sampai ayat 100 Rasulullah belum rukuk. Ternyata ayat 100 selesai, nah Rasulullah ternyata tidak rukuk. Namun ternyata surat Al-Baqarah pun berlalu, maka saya berkata dalam hati bahwa beliau akan segera sujud, rukuk sujud. Ternyata beliau melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Ini terlalu Rasulullah, kalau kita ya tidak terbayang gitu. Nah maka dalam hadis yang sebelumnya tadi dikatakan kakinya sampai bengkak hingga selesai membacanya. Kemudian berikutnya beliau membaca surat Ali Imran sampai selesai. Beliau membaca ayat tasbih. Nah ketika beliau membaca ayat tasbih, nah di sana ada tasbih, maka beliau bertasbih. Nah ini yang sering saya beberapa kali ditanya, Ustaz, ketika sedang sholat apakah boleh membaca yang lain? Ya kalau itu sudah pernah dilakukan Rasulullah ya boleh, tapi kalau kita bacaannya tidak ada dicontohkan Rasulullah ya tidak boleh. Nah seperti ini, ketika Nabi membaca ayat tentang tasbih maka beliau bertasbih. Nah ini boleh berarti ini. Ketika beliau membaca ayat yang memerintahkan untuk memohon perlindungan, oh bukan, ini memohon, berdoa, maka Rasulullah pun memohon. Dan ketika beliau membaca ayat ta'awud, memohon perlindungan, nanti mohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau rukuk. Dalam rukuk beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah ini bacaan yang lazim di masyarakat. Nah, ada beberapa bacaan dalam rukuk, ada Subhana Rabbiyal Azim, ada Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma firli. Dan lama beliau rukuk hampir sama dengan berdiri itu. Wah ini kan lama banget berarti lamanya rukuk sama dengan lamanya berdiri, padahal tadi berdirinya membaca Al-Baqarah. Nah, luar biasa. Begitu sungguh-sungguhnya Rasulullah di dalam beribadah. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau berdiri, dan lamanya berdiri lebih kurang sama dengan rukuk. Sudah itu beliau sujud, dan dalam sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Lama beliau sujud hampir sama dengan lamanya berdiri. Sementara di dalam hadis Jarir terdapat tambahan beliau membaca
sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya, ini ketika i'tidalnya, ya, ketika berdiri. Ini yang bersumber dari sahabat Hudzaifah. Demikian juga yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sholatnya juga begitu lama, cuma Ibnu Mas'ud tidak menceritakan surat apa yang dibaca, tetapi menggambarkan sangat panjang. Qala, setelah itu aku salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lailatan fa'atolal qiyam, tapi Nabi memanjangkan berdirinya. Memanjangkan berdiri tentu membaca surat yang sangat panjang. Hatta hamamtu bi amrisu, sampai-sampai aku berniat sesuatu yang buruk. Sampai-sampai aku berniat sesuatu yang tidak baik. Terbetik perasaan yang jelek, terjemahnya. Hamamtu, hamam itu himmah, berkeinginan. Sampai-sampai aku ingin, ada di dalam hatiku keinginan yang tidak baik. Kila, kemudian ada yang bertanya, hamam tabihi, apa keinginan burukmu? Nah, kala hamamtu an ajlisa wa ta'ahu, hampir-hampir aku duduk dan meninggalkan beliau karena sholatnya begitu panjang, hampir-hampir aku duduk dan meninggalkan Nabi sholat sendirian. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Nah, ini pengalaman di antara sahabat-sahabat ketika salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut dari Anas, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kala beliau bersabda, yatba'ul mayyita salah satun, yang mengiringi jenazah ada tiga, ahluhu, maluhu, wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u isnani, duanya kembali tidak mengikuti jenazah. Fayabqa wahidun, hanya satu yang tersisa yang mengikuti jenazah sampai masuk liang kubur. Yarji'u ahluhu maluhu, keluarganya dan hartanya kembali, tidak ikut masuk ke liang lahat. Hartanya menjadi warisan yang dinikmati oleh keluarganya. Wa yabqa amaluhu, nah, yang tersisa yang mengikuti mayat hanya amalnya. Ya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nah, jamaah rahimakumullah, nah maksud dari hadis ini maka sama, bersungguh-sungguhlah di dalam beramal ibadah, karena nanti yang akan menemani kita masuk ke liang kubur, yang menjadi saksi kita di hadapan Allah di hari kiamat adalah amal-amal kita, terutama keluarga, mungkin juga harta, juga mungkin keluarganya, mungkin dulu bapaknya telah memberi nafkah dengan sebaik-baiknya, tidak pernah menyia-nyiakan keluarga. Nah, demikian juga hartanya, dia dulu ketika masih hidup berusaha bekerja untuk memenuhi kewajibannya karena memberi nafkah kepada keluarga. Mungkin nanti bersaksi di akhirat nanti keluarga dan hartanya, tetapi ketika wafat, nah harta dan keluarganya tidak menyertai, tapi yang menyertai hanya amalnya. Nah, maka bersungguh-sungguh dalam beramal, nah, karena amal itu nanti kelak yang akan menyertai kita masuk ke liang kubur. Berikut dari Ibnu Mas'ud, sama dengan hadis sebelumnya, bersumber dari Abdullah bin Mas'ud yang hamamtu tadi. Kalau telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min siraki na'lih, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal. Kalau sandal kita tidak ada talinya, tali sepatu. Wan naru mislu dzalik, demikian juga neraka. Di surga neraka itu sangat dekat dengan kita. Apa maksudnya? Dalam arti setiap hal, sudah dijelaskan di hadis tadi, banyak amalan-amalan di sekeliling kita yang bisa
memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya juga banyak hal-hal di sekitar kita yang bisa juga memasukkan ke neraka. Yang saya contohkan makan saja. Makan, nah, kalau kita sesuai sunnah itu mengantarkan ke surga. Berdoa dengan tangan kanan yang dimakan yang halal, nah berarti surga. Tapi kalau makan kita yang dimakan sesuatu yang haram, nah, kalau makan sampai berlebih-lebihan sampai kekenyangan, kalau makan apalagi menggunakan tangan kiri, karena makan menggunakan tangan kiri adalah setan, nah itu berarti mengantarkan ke neraka. Jadi satu amalan, tinggal bagaimana seseorang tadi beramal. Kalau yang mengamalkan orang muslim, nah karena tadi mengikuti aturan Allah maka mengantarkan ke surga. Tapi kalau yang mengamalkan orang yang tidak beriman, nah bisa mengantarkan ke neraka. Nah begitu, maka Rasulullah mengatakan jadi surga itu ya sama dengan neraka, dekatnya dengan kita. Berdagang juga begitu, seorang muslim yang berdagang jujur, ketika ada yang cacat yang ngomong cacat, nah maka surga. Tapi orang yang tidak beriman ketika berdagang tidak jujur, ada yang cacat ditutupi, neraka, berarti mengantarkan ke neraka. Maka Rasulullah mengatakan surga dan neraka itu sangat dekat denganmu, bahkan lebih dekat daripada tali sepatunya. Wallahu alam kenapa Rasulullah mengibaratkannya dengan tali sepatu. Yang jelas, nah amalan apapun di dunia ini, maka di sana seperti hadis yang sudah dibaca di atas tadi, wa fi kullin khairun, dalam setiap hal di sana ada unsur kebaikan. Sebaliknya juga akan mengandung unsur yang tidak baik juga. Kita makan tadi contohnya makan yang halal berarti surga, makan yang haram berarti neraka. Demikian juga belajar. Belajar niatnya mencari ilmu, ilmu diamalkan, ilmu-ilmu yang baik, nah tentu surga. Tapi kalau belajar yang tujuannya hanya untuk mencari dunia, menjadi orang yang kaya, yang terlepas dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keukhrawian, nah maka tentunya tidak mendatangkan kebaikan apapun dinilai dari kehidupan akhirat. Nah, maka sekali lagi Rasulullah menyatakan bahwasanya surga neraka itu pada dasarnya sama dekatnya. Tinggal kita mau memilih amalan yang menuntun ke surga atau memilih amalan yang menuntun ke neraka. Nah begitu. Berikut diantara yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak salat. Dari Sauban radhiyallahu an qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikasratis sujud, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini yang dimaksud adalah salat sunnah. Karena kalau hanya sujud apa enggak jelas. Yang sujud itu kan ada 3, sujud dalam salat, kemudian sujud sahwi, sujud syukur, masih ada sujud tilawah, yaitu ada 4 sujud ketika kita membaca atau mendengarkan Al-Quran yang di sana ada ayat-ayat sajadah. Jadi sujud karena mendengarkan ayat-ayat sajadah yang di dalam Al-Quran ada 15. Alaika bikasrati sujud. Nah, kalau para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kasrati sujud adalah salat sunnah yang kadang kita mengerjakan, kadang tidak. Maka selama tidak ada udzur, nah salat sunnah minimal rawatib, nah itu yang harus kita jaga. Yang sering saya sampaikan itu salat sunnah paling ringan, karena kita sudah suci, sudah berada di tempat yang suci, nah tinggal takbir saja. Tapi kalau salat duha, salat malam harus bangun, harus berwudu, harus ganti pakaian karena kadang pakaiannya tidak suci. Nah itu maka minimal salat sunnah itu salat rawatib, nah, selalu dijaga selama tidak ada udzur. Fa innaka, nah, kenapa kita harus banyak sujud? Fa innaka karena lantas juda lillah sajdatan, karena tidaklah kamu bersujud karena Allah sekali sujud
illa rafa'akallahu biha, kecuali dengan sujud itu Allah akan mengangkat derajatmu darajatan 1 derajat, wa hatta anka biha khati'ah, dan dengan sujud itu Allah akan menghapus darimu 1 dosa, 1 kesalahan. Nah itu jadi memperbanyak sujud. Nah para ulama sekali lagi ketika menjelaskan kasratus sujud adalah memperbanyak salat sunnah, karena di dalam sujud ada dalam salat pasti ada sujud. Berikut dari Abdullah bin Busrin al-Aslami radhiyallahu an qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah man tala umruhu, yang panjang umur, wa hasuna amaluhu, amalnya juga baik. Nah, maka pahalanya semakin banyak. Ketika umurnya panjang, amalan baiknya banyak, nah maka tentunya pahalanya bertambah banyak. Ini yang riwayat dari Abdullah bin Busr. Tapi dalam riwayat yang lain sama riwayat Imam Tirmidzi dan Ad-Darimi, cuma di sana ada tambahan, sumber sahabatnya beda. Abi Bakrah anna rajulan, ini ada cerita awalnya, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nas khairun, siapakah manusia yang paling baik? Nah, ini ada seorang sahabat yang bertanya, qala, maka Rasulullah menjawab, man tala umruhu, barang siapa yang panjang umur, wa hasuna amaluhu. Nah, sama dengan hadis di atas, tapi masih ada lanjutannya. Pertanyaannya sebaliknya, dan siapa ayun nas syarrun, manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek? Maka Rasulullah menjawab kebalikannya, man tala umruhu, orang yang panjang umur tapi sa'a amaluhu, amalannya penuh keburukan. Orang yang panjang umur, wah ini terjemahnya yang kurang tapi buruk amalnya. Ini copy pastenya belum saya rubah berarti tadi. Ini terjemahnya kurang. Jadi orang yang panjang umur tetapi amalannya buruk, nah, maka semakin menambah dosa, semakin banyak dosa. Berikut masih ada waktu 2 menit kurang sedikit. Terakhir, hadis terakhir yang semisal dari Jundab bin Sufyan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man shallas subha, barang siapa yang salat subuh, nah, ini fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Fala tuhfirullah fi dhimmati, maka janganlah kamu membatalkan jaminan Allah, dalam lindungan Allah. Dalam riwayat dalam pengertian lain, dhimmah itu tanggungan, lindungan. Hadis yang lain yang agak panjang kita baca aja terjemahnya karena tinggal 1 menit. Yang ini riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang di atas tadi riwayat Imam Tirmidzi. Sumbernya berbeda dari Abu Bakar di sini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunaikan salat subuh maka dia berada di bawah perlindungan Allah. Penerjemah kadang juga berbeda, perlindungan Allah, yang di atas tadi tanggungan Allah. Jadi memang dhimah ada 2 pengertian. Oleh karena itu janganlah kalian melanggar perjanjian dengan Allah. Kalau sudah beriman ya yang segala perintah Allah sebisa mungkin kita kerjakan, sebaliknya yang dilarang kita tinggalkan. Nah itu yang dimaksud perjanjian dengan Allah. Maka barang siapa melanggarnya, maka Allah akan menuntutnya, sehingga Allah akan melemparkan ke dalam neraka dengan wajah di bawah. Dilemparkan ke neraka dengan wajah yang di bawah. Di wajah dulu yang terkena bagian neraka. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, hal-hal yang hadis yang mengingatkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, kita jangan hanya sekedar yang penting sah, yang penting salat, tetapi seharusnya meningkat. Dulu memang itu yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, tapi ketika kita masih kecil, nah tetapi semakin tambah usia, nah maka
seharusnya amalan kita juga semakin meningkat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.